Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bertemu lagi dengan gua si Nyoa di channel. Di sini gua mau menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah nyata tentang pesugihan di Gunung Kemukus. Tapi sebelum kita lanjut ke cerita itu, yuk, alangkah baiknya kita membuat kopi dan menyeruput kopi supaya mendengarkannya lebih nikmat, lebih meresap di dalam jiwa. Nah, kalau saya sudah buat ini kopinya, ya kita kopi. Dan jangan lupa rokok. Nikmat. Oke, kita lanjut dulu dalam kisah ini, yaitu kisah pesugihan Gunung Kemukus. Gue menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah nyata, yaitu pesugihan di Gunung Kemukus yang ada di Jawa Tengah. Pesugihan Gunung Kemukus ini ialah mendapatkan harta dengan cara berhubungan intim di tempat itu agar tujuannya bisa tercapai, bro. Jadi kalau mau pesugihan ya kayak gitulah. Ada enaknya juga sih awal-awalnya ya. Ayo coba. Ini adalah sebuah kepercayaan warga atau ya masyarakat, sebagai masyarakat di sekitar Gunung Kemukus itu. Lantas setelah semua ritual itu dijalankan, akankah berhasil dan membuat seseorang yang melakukan itu kaya atau negeri, atau hanya sebuah tempat prostitusi belaka yang bersembunyi di balik tempat ritual? Ya, kita nggak tahu ya, tapi banyak kisah nyata yang terjadi di situ ya, seperti itu. Gua mendapatkan cerita ini dari seseorang yang pernah melakukan ritual tersebut. Dia bercerita panjang lebar, ya inilah pokoknya ini kisahnya. Sebut saja si Indra. Ini nama sengaja saya samakan, bukan nama asli loh. Takutnya tersinggung, nggak mau cerita lagi sama saya, nggak mau ngobrol lagi sama saya. Oke, kita lanjut. Si Indra itu seorang pekerja buruh di perusahaan pabrik sebagai mandor. Sudah 8 tahun dia bekerja menjadi mandor di pabrik itu. Semua pengawasan dalam pabrik itu dipegang kendali oleh si Indra. Dengan gaji yang lumayan cukup lah, seorang mandor gaji lumayan cukup. Dia bisa mengirimkan uang ke orang tuanya di kampung. Apalagi dia mempunyai cita-cita untuk membangun rumah di kampungnya. Setiap hari Indra semangat dalam bekerjanya. Pokoknya semangat lah. Dia punya cita-cita yang mulia lah, mengiringi uang orang tuanya, membuat uang buat membangun rumah, ya punya cita yang bagus lah. Setiap hari Indra sangat semangat dalam bekerja di pabrik itu, dan dia disukai mata hanya karena semangatnya itu. Setelah semangat dia bekerja dengan semangat, atasannya suka sama dia, tetapi musibah terjadi. Singkat cerita, pabrik tempat Indra kerja mengalami kebangkrutan. Entah itu karena apa, entah itu karena apa ya, Bu ya. Dan semua karyawan di pabrik itu
berjalannya waktu si Indra bingung, sudah tidak bisa mengirimi uang setiap bulannya ke orang tua, apalagi untuk berpikir cita-citanya membangun rumah. Pending lah hitungannya membangun rumah karena sudah ada bayaran lagi, tidak punya gaji lagi dia, karena sudah sangat menipis keuangannya si Indra dari sisa-sisa gaji dan uang PHK itu, apalagi dia belum bayar kontrakan selama dia menempati tempat kontrakan itu. Di tengah kebingungan dan cemas, frustasi, si Indra itu terduduk diam di bangku sofa dengan memainkan HP. Setelah membuka HP, dia berpikir gimana caranya ya mendapatkan uang cepat. Dia mencari di aplikasi tentang cara mendapatkan harta dengan cepat. Setelah terbuka situsnya, dan disitulah Indra melihat tentang suka pesugihan gunung kemukus dengan cara berhubungan intim. Wah, pas ini lagi saya punya keluarga, berpikir dia seperti itu, tak jijal ya, tidak berpikir panjang lebar. Apalagi Indra belum berkeluarga, dicarilah alamat pastinya gunung kemukus itu, tempat ritual itu. Setelah mendapatkannya, dia berkemas-kemas, dan keesokan harinya si Indra memantapkan niatnya menuju gunung kemukus, tempat pesugihan itu. Tidak lama berselang perjalanan, sampailah si Indra di tempat makam keramat malam hari itu. Nah, setelah di makam keramat, dia masuk ke sebuah makam dan berdoa ya, seperti doa-doa biasalah. Setelah berdoa, dia bertanya kepada juru kuncinya. Mbah, mohon maaf mau bertanya, Mbah, apakah di sini tempat ini, Pak, ritual pesugihan, Mbah, untuk mendapatkan harta yang kita cari? Dan juru kunci makam itu menjawab, maaf Mas, di sini tidak ada tempat pesugihan yang Mas maksud. Di sini hanya ada makam untuk ziarah. Sambil juru kuncinya itu melangkah pergi dengan menggelengkan kepala. Ada aja, masih muda untuk mencari pesugihan. Mungkin ya, bukan seperti itu. Sontak kaget Indra. Aduh, ini gimana ini? Sambil lemas mendengarkan jawaban si mbah itu, kakek itu, dia melangkah pergi menuju sepeda motornya dengan gontai. Di tengah perjalanan menuju sepeda motornya, si Indra kaget. Ada yang memanggil dari belakang. Mas, tunggu sebentar. Siapa tuh yang manggil kok? Manggil saya, padahal saya sendiri di sini. Nah, dia berhenti, si Indra berhenti dari langkahnya dan menengok ke belakang. Ternyata seorang bapak memanggil si Indra, dan Indra menoleh. Si bapak itu langsung tanpa basa-basi tanya kepada si Indra, Mas mau mencari pesugihannya di sini? Si Indra kaget. Duh, kok bapak tahu? Ya, saya tidak cerita dengan siapa, saya di sini sendiri. Sudahlah Mas, nggak usah malu-malu. Hampir
hampir semua orang yang pergi kemarin pasti mencari pesugihan di gunung musim lunas. Ya udah Mas, kalau Mas mau, yuk kita ngobrol di warung kopi sambil ya enak ngobrolnya sambil ngopi sambil ngobrol sambil ngopi. Oke deh Pak, siapa? Dan langkahlah orang tua itu, si Indra dan bapak-bapak itu ke warung kopi. Setelah sampai di warung kopi itu, kedai kopi itu, bapaknya itu menceritakan segala sesuatunya, termasuk syarat-syarat untuk ritual itu. Salah satunya syarat yaitu bersetubuh dengan wanita yang sudah disediakan di sana. Singkat cerita, si Indra menyetujuinya saat melakukan pesugihan itu, ritualnya itu, saat ritualnya lah. Selama 5 hari si Indra menjalankan pesugihan itu pesugihan itu dengan tidak ketinggalan syarat-syaratnya. Salah satunya yaitu berhubungan intim, wik-wik ya katanya. Orang sekarang bilang wik-wik. Lalu si Indra pun pulang ke tempat, ke kontrakannya ya, pulang ke kontrakannya. Tidak berselang lama, sebulan kurang lah, si Indra dapat panggilan di Hotel Bintang 5. Wah, tidak tahu di Hotel Bintang 5 bro. Pas di Hotel Bintang 5 dia dapat panggilan interview sama bagian HRD-nya. Langsung dia mendapatkan jabatan sebagai koordinator OB dan CS. OB di sana jenisnya office boy dan CS cleaning service di Hotel Bintang 5 itu. Setelah dia bekerja mengawasi segala sesuatunya, pekerja CS dan OB itu tidak ada hambatan sama sekali, dan dia tetap selama bekerja itu sebulan sekali atau malam Jumat Kliwon ya, setiap malam Jumat Kliwon dia datang memenuhi janjinya untuk menjalankan syarat-syarat itu, yaitu hubungan intim. Dan dia masih bisa ada waktu itu. Tapi setelah itu berjalannya waktu, si Indra dinaikkan lagi jabatannya oleh hotel, oleh atasannya di Hotel Bintang 5 itu sebagai manajer di Hotel Bintang 5 itu. Nah, sebagai manajer kan tambahlah waktu kerjanya dia dan aktivitas dia di hotel itu. Setelah mendapatkan jabatan manajer itu, si Indra pun tak ada waktu untuk menjalankan syarat-syarat pesugihan yang ada di Gunung Meletus itu setiap malam Jumat Kliwon. Nah, di situ malapetaka terjadi si Indra karena mengabaikan syarat-syarat dari pesugihan Gunung Meletus itu setiap malam Jumat ya. Setiap malam Jumat dia tidak datang. Nah, dan pada akhirnya si Indra pada suatu malam, setelah Indra pulang kerja, pada suatu malam si Indra pulang kerja, dia pulang ke rumahnya bro. Nah, di situ juga dia beraktivitas di rumah lah, aktivitas di rumah, entah itu mandi, entah itu makan. Yang makan yang beli di warung karena dia belum punya istri, beli di warung. Setelah itu dia istirahat. Nah, di malam itu terjadilah sesuatu. Ada dia pas lagi istirahat berbahan tubuhnya di kasur, ada suara tangisan, mendengarkan suara tangisan dia. Mendengarkan suara tangisan sekali, 2 kali. Dia kaget. Siapa yang nangis ya? Padahal aku di sini sendiri. Itu ya dia agak sedikit takut ya. Suara rintiannya ya kayak suara rintian orang nangis. Wanita setengah baya lah.
Setelah dilihat-lihat, dinyalakan lampu kamarnya, dia menuju ke ruang tamu. Dia bangun dari tidurnya ke ruang tamu. Dia melihat ada sosok wanita setengah baya dengan berpakaian putih-putih, itu rambutnya terurai, menutupi kepala, dan terlihat agak seram lah. Tapi kan itu lampunya masih gelap, masih nggak terlalu terlihat lah. Dia kaget melihat itu siapa menangis di pojokan. Nggak sebenarnya dengan menyeramkan ya. Nyalakan lampu ruang tamu itu. Pas dinyalakan, langsung deh sosok wanita setengah baya itu menghilang. Dia agak takut ya sih berarti, karena dia sendirian di rumah. Dan setelah di rumah dia sendirian, dia bingung kenapa ya ada dia, kenapa ya kok bisa kayak gini. Padahal sebelumnya nggak ada loh wanita malu seperti itu di rumahku, lagi menangis. Sehingga membakar rokok dan membuat kopi. Dia duduk di teras, duduk di bangku tamu, merebahkan badannya di bangku. Di sela dia bingung, dia melihat menghadap jendela ada bayangan